Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang gak cuman cantik aja tampilannya, tapi rasanya enak banget. Aku yakin semuanya pasti suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Kita siapkan dulu daun jeruknya. Di sini aku pakai sekitar 20 lembar. Nah, pertama-tama kita buang dulu batang bagian tengahnya nih. Kita pakai gunting, tapi kalau mau lebih cepat biasanya teman-teman pakai pisau ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, di sini aku pakai gunting, jadi daun jeruknya ini akan kita iris setipis mungkin. Kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Ini akan kita sisihkan dulu ya daun jeruknya. Selanjutnya, di sini aku sudah siapkan sekitar 150 sampai 200 gram kacang tanah. Ini karena ukurannya besar, takutnya nanti kalau digoreng itu nggak bisa ngikut di cetakannya. Jadi kacang tanahnya ini akan kita cincang. Di sini aku mau cincangnya menggunakan chopper, jadi kita chop dulu sebentar. Beberapa detik aja, jangan sampai terlalu halus ya teman-teman, kurang lebih nanti teksturnya seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya chopper, boleh banget untuk dicincang manual ya teman-teman menggunakan pisau. Kemudian ini kacangnya kita sisihkan dulu, kita akan masuk ke tahap membuat bumbu halusnya. Untuk bumbunya ada 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri, dan ada 1 ros kencur. Nah, ini boleh banget di skip ya kencurnya. Kemudian akan kita haluskan, boleh diulek manual, boleh juga di blender, disesuaikan aja sama selera teman-teman semua. Nah, kurang lebih nanti bumbunya itu sudah halus seperti ini ya teman-teman. Langsung aja kita buat adonannya. Aku sudah siapkan 1 bungkus atau sekitar 500 gram tepung beras. Kemudian dicampur dengan 100 gram tepung tapioka. Dan untuk seasoningnya di sini ada 2 sendok teh kaldu bubuk. Aku pakai yang kaldu bubuk rasa ayam, 2 sendok teh garam. Nah, untuk seasoningnya ini sebenarnya takarannya disesuaikan dengan lidah teman-teman semua ya. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kalau misalnya nggak punya yang bubuk, yang butiran-butiran gitu, nanti silahkan dihaluskan bersama bumbu yang sebelumnya kita sudah haluskan ya. Kemudian ini bahan keringnya kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan dengan 1 saset santan instan. Tambahkan dengan 1 butir telur. Di sini telurnya aku pakai yang ukurannya sedang. Kemudian kita masukkan juga bumbu yang tadi sudah kita haluskan ya. Nah, setelah itu tambahkan dengan air kurang lebih takaran sekitar 600 ml. Tapi nanti kalau misalnya adonannya terasa terlalu kental, boleh ditambah dengan air sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, balik lagi ke adonan, jadi ini airnya kita masukkan secara bertahap sambil dibantu aduk. Kenapa sih secara bertahap? Kenapa nggak dimasukkan semuanya langsung? Itu nanti supaya kita lebih mudah dalam proses pengadukannya. Kalau misalnya dimasukin semua sih nggak apa-apa ya teman-teman, pokoknya disesuaikan aja dengan selera teman-teman semua deh. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, jadi konsistensi adonannya memang sedikit mengental. Masukkan juga daun jeruk yang sudah kita iris tipis-tipis dan ini kita mix lagi sampai tercampur rata. Kurang lebih nanti hasil akhirnya itu seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri konsistensinya di video. Jadi dia kental, tidak begitu kental dan juga tidak begitu encer. Lalu kita sisihkan sedikit di mangkok yang lebih kecil. Jadi kalau kita menggoreng peyek kacang memang metodenya seperti ini. Nah, di sini aku sudah siapkan cetakan. Ini cetakannya diameternya kurang lebih sekitar 12 cm ya teman-teman, yang cetakannya size besar, diameter besar. Kemudian cetakan ini akan kita panaskan beserta dengan minyak yang sudah ada di wajan. Jadi dalam menggoreng peyek ini membutuhkan minyak yang agak banyak ya teman-teman. Kemudian mangkok yang kecil ini kita siram atau kita taburi dengan kacang cincang secukupnya. Dan cetakan yang sudah panas kita tiriskan sedikit minyaknya. Kemudian kalau sudah tiris, langsung aja kita celupkan ke mangkuk yang sudah berisi dengan kacang tadi. Nah, kita celupkan sekitar 3-5 detik. Kalau sudah kita angkat, langsung aja kita masukkan ke minyak panas tadi. Kemudian diamkan dulu nih, jangan digerak-gerakan, kurang lebih sekitar 10 detik. Aku sih menghitung dalam hati ya, sampai hitungan ke 10. Kemudian hitungan 10 baru kita gerakan atau kita goyang-goyangkan cetakannya seperti yang ada di video.
Jadi nanti adonannya itu kita biarkan dulu sampai dia kokoh teman-teman, supaya bentuknya cantik. Dan kita goyang-goyangkan seperti ini sampai dia lepas sendiri dari cetakannya. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Kemudian kita ulangi lagi prosesnya. Jadi cetakannya tadi kita panaskan dulu. Kalau sudah panas, baru kita ulangi lagi. Kita celupkan ke adonan yang sudah kita taburi dengan kacang sedikit tadi. Jangan lupa minyaknya ditiriskan dulu ya teman-teman. Jadi tipsnya supaya nggak lengket di cetakannya, kita jangan mencelupkan adonan sampai ke atas lebih tinggi dari cetakannya. Jadi cetakannya itu jangan tertutupi, supaya nanti dia lebih mudah gitu lepasnya. Kemudian dihitung ya, waktu dicelupkan jangan langsung diangkat, tapi didiamkan dulu beberapa detik. Begitu juga ketika dimasukkan ke dalam minyak, jangan langsung diangkat atau jangan langsung digerakkan. Didiamkan dulu beberapa saat. Kalau aku sih menghitungnya 10 ya, kemudian kalau sudah 10 detik atau 10 hitungan kita gerak-gerakan lagi dan hasilnya cantik banget. Dia nggak lengket sama sekali teman-teman. Insya Allah nantinya aku juga akan kasih tahu teman-teman caranya supaya membuat cetakan yang baru itu nggak lengket ya, tapi nanti mungkin di next video insya Allah. Kemudian kalau sudah golden brown, jangan sampai gosong banget, cukup kekuningan atau sudah mulai menguning lah ya teman-teman, golden brown gitu kita angkat. Kalau gosong itu nanti akan menyebabkan ada rasa pahit di daun jeruknya teman-teman. Kalau untuk pemula, gagal di awal itu nggak masalah ya teman-teman. Jadi kita berproses. Kalau misalnya gagal di awal, lengket cetakannya, kita cari tips supaya nanti gimana sih caranya cetakan ini nggak lengket. Gimana sih caranya supaya bentuknya cantik dan bagus. Nah di sini aku spill video awal. Jadi awal itu bentuknya nggak cantik, peot-peot. Waktu aku cari tahu sebabnya kenapa, jadi ternyata begitu masuk ke minyak, itu langsung aku gerak-gerakan, langsung aku goyang-goyangkan. Jadi dia penyok gitu teman-teman, nggak cantik sama sekali dan nggak kokoh ya. Tapi setelah dicoba berkali-kali, alhamdulillah aku ketemu tipsnya. Jadi nggak boleh putus asa di bagian awal ya teman-teman. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya teman-teman, peyek kacang kembang goyang yang hasilnya super cantik banget, bentuknya cantik, tampilannya cantik, kemudian gimana ya, pokoknya cantik banget deh menurut aku. Dan ini adalah perbandingan dari dua hasil. Yang sebelah kiri adalah hasil ketika aku sudah tahu tipsnya, jadi tidak digoyangkan dulu dari awal, dan yang sebelah kanan adalah hasil dimana aku menggoyangkan begitu masuk ke minyak, jadi dia tidak kokoh dan agak penyok-penyok gitu ya. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 980 gram, jadi nggak sampai 1 kilo pas ya teman-teman. Super renyah dan ini super crispy gitu teman-teman, jadi matangnya benar-benar sempurna, nggak gosong sama sekali, warnanya cantik, bentuknya cantik, dan rasanya gurih. Enak banget, renyah banget. Pokoknya teman-teman wajib cobain. Siapa tahu bisa menghidangkan ini di meja saji teman-teman semua. Recommended banget untuk teman-teman coba di rumah buat jadi ide jualan atau hanya sekedar suguhan di meja teman-teman semua. Pokoknya selamat mencoba, semoga berhasil. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.